Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ananda pada hari ini tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pembelajaran hari ini adalah masuk ke subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Oke, baik, kita langsung saja. Pada di halaman 83 ada sebuah cerita yang dimana berkenalan dengan tetangga. Nah, di cerita tersebut ada tokoh yang bernama Kalisa, Pak Mulya, Pak Arif, dan keluarga Pak Mulya dan keluarga Pak Arif. Kalisa itu baru pindah rumah beserta keluarganya, dan Kalisa itu belum memiliki sama sekali teman untuk bermain. Dan akhirnya Pak Mulya, ayah Kalisa itu mengajak ibu dan Kalisa untuk berkenalan terhadap tetangga sebelah rumahnya, sebelah kiri. Dan Pak Mulya berkata mengajak Kalisa, "Kalisa, kamu sebaiknya ikut. Pak Arif juga memiliki anak yang juga seumuran denganmu. Kamu bisa berkenalan dengannya." Tetapi Kalisa menolak dan tidak mau berkenalan dengan tetangga barunya karena takut anak Pak Arif itu tidak mau menerimanya sebagai teman. Lalu ibu menasehatinya, "Kalisa, tidak, kamu dan atau kita tidak boleh menebak-nebak orang. Kamu tidak akan tahu apa sikap seorang anak atau anak dari Pak Arif karena belum berkenalan. Lagi pula, kewajiban kita adalah sebagai warga baru adalah memperkenalkan diri bahwa kita adalah warga baru." Dan akhirnya Kalisa mau ikut berkenalan dengan keluarga Pak Arif. Dan singkat cerita, Pak Arif itu menerima keluarga Pak Mulya dengan ramah, sopan, dan santun. Dan Pak Mulya memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa keluarganya baru pindah beberapa hari yang lalu. Dan Kalisa pun berkenalan dengan anak Pak Arif yang bernama Sekar. Dan singkat cerita, akhirnya Kalisa dan Sekar berteman, dan Sekar pun berjanji kepada Kalisa akan memperkenalkan Kalisa dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Itu ya. Jadi di selain ada ayah, ibu, kakak atau adik, itu anggota keluarga, maka ada juga yang namanya tetangga, di mana tetangga itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup yang sangat luas, dan itu adalah bentuk interaksi sosial, dan manusia adalah salah satu makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Di halaman 85 kita akan belajar tentang matematika. Dan di situ ada cerita di mana Ibu Mila memberi kue biji ketapang kepada tetangganya. Dan Ibu Mila itu membuat kue ketapang itu sebanyak 600 biji ketapang atau butir. Butir biji ketapang, 600 butir biji ketapang yang dibuatnya. Ibu Mila meletakkan biji ketapang itu ke dalam sebuah toples.
dan toplesnya ada beberapa. Masing-masing toples diisi biji ketapang dengan jumlah yang sama. Berapa ya jumlah masing-masing isi biji ketapang yang ada pada toplesnya? Yuk kita simak penjelasannya di halaman 86. Yang angka yang kita ketahui apa saja? Ada 600 dan ada angka 3. Berarti 3 dikali A sama dengan 600. 3-nya itu 3 toples, 600-nya adalah 600 butir biji ketapang. Sama dengan A sama dengan 600 bagi 3. 600 bagi 3 hasilnya adalah 200. Jadi masing-masing toples berisi 200 kue biji ketapang. Dan di sini ada cerita kembali di halaman 89. Namun di sini adalah janji Pak Joko judulnya. Pak Joko itu adalah seorang pengusaha yang sukses dan memiliki rumah yang paling luas dan mewah. Namun para tetangga di sekitar tidak pernah melihat Pak Joko. Pak Joko juga tidak pernah bergaul, berkomunikasi dengan tetangganya karena saking sibuknya. Jika ada acara diselenggarakan di sekitarnya, Pak Joko tidak menghadirinya seperti kerja bakti. Malah Pak Joko itu menyuruh Pak Ujang pegawainya untuk datang. Pak Joko hanya memberikan sebuah dana untuk membantu kegiatan tersebut. Dan acara mempersiapkan HUT RI, Pak Joko pun tidak datang. Setelah acara selesai, Pak RT berkata kepada Pak Ujang, sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini. Namun ada seorang warga yang mengusulkan kepada Pak RT, bagaimana kita saja yang mengunjungi Pak Joko. Dengan begitu kita dapat mengenal Pak Joko, karena jika terjadi apa-apa terhadap Pak Joko dan keluarganya, maka tetangga yang lebih dekatlah yang pertama kali membantu. Dan akhirnya seminggu kemudian Pak RT dan beberapa warga berkunjung ke rumah Pak Joko, dan Pak Joko menerimanya dengan sangat baik. Pak Joko meminta maaf karena kesibukannya sehingga belum pernah ikut acara RT. Pak Joko berjanji akan berusaha mengikuti acara yang dibuat di lingkungannya. Jadi ketika kita bertetangga atau ada di sekitar rumah kita ada acara, sebaiknya kita berkunjung, bermain, karena yang akan membantu kita dalam kesulitan, maka tetangga terdekatlah yang akan membantunya. Baik, kita pindah ke halaman 91. Di halaman 91 di situ dijelaskan tentang makanan sehat dan bergizi. Ada sayur dan buah. Sayur dan buah atau makanan yang bergizi dapat mencegah kita dari berbagai penyakit. Kita juga perlu makan makanan yang sehat dan bergizi.
Namun tidak semua makanan baik bagi tubuh. Makanan yang baik adalah makanan yang sehat dan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta dapat menjaga daya tahan tubuh tetap sehat. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh, antara lain yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta vitamin. Oke, Ananda, itu saja materi untuk hari ini. Yang terakhir, tetap sehat, tetap ceria, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan bahkan banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.